Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, kita bertemu lagi lewat udara ya, lewat online atau daring kelas. Jadi malam ini kita di pertemuan yang ketiga membahas tentang analisis rasio keuangan. Jadi analisis rasio keuangan ini berkaitan dengan laporan keuangan atau analisis laporan keuangan. Jadi penggunaan rasio keuangan ini digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari sisi keuangan. Oke, kita lanjut ya. Jadi di tujuan pembelajaran ini ada pengertian rasio, ada hubungan rasio keuangan dan kinerja keuangan, ada manfaat, ada keunggulan, dan ada kelemahan serta bagaimana cara menganalisis rasio keuangan. Di sini boleh dilihat semua laptop dan PowerPoint-nya. Rasio keuangan itu adalah suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah yang terdapat pada laporan keuangan ya, di mana ini bisa menggunakan formula-formula yang dianggap representatif untuk diterapkan. Jadi nanti kita masuk di formula-formula di mana untuk menghitung laporan keuangan tersebut. Di sini ada pengaruh dari perusahaan ya, ada ekonomi global, makroekonomi, industri, serta perusahaan. Kemudian kalau hubungan rasio keuangan dan kinerja keuangan ini memang sangat berkaitan ya, karena memang rasio keuangan ini adalah gunanya untuk mengukur kinerja perusahaan dari sisi keuangan. Sedangkan kinerja keuangan berarti hasil dari rasio tadi kemudian dibuatlah sebuah hasil di mana ini menunjukkan bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan, organisasi dan maupun instansi ya, itu bisa semua kita lihat atau kita analisa dari rasio keuangannya untuk melihat kinerja keuangannya. Jadi manfaatnya rasio keuangannya adalah menilai kinerja, membuat perencanaan, mengevaluasi, bermanfaat bagi kreditur ya, kemudian stakeholder. Kemudian kita masuk lagi di keunggulan analisis rasio keuangan ini ya. Jadi yang pertama adalah mudah dibaca, sederhana, kemudian untuk pengambilan keputusan yang pastinya menstandarisasi size perusahaan untuk memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain ya, lebih mudah melihat tren atau perkembangan. Adapun kelemahan ini adalah memberikan pengukuran yang relatif terhadap kondisi perusahaan sebagai peringatan atau mengkawal, bukan kesimpulan akhir ya. Jadi bukan sebagai kesimpulan akhir. Kemudian bersumber dari laporan keuangan dan pengukuran rasio keuangan banyak yang bersifat artifisial. Kemudian masuk di ini adalah cara menganalisis rasio keuangan. Jadi tolong dipahami, didengarkan dan juga dicermati. Nanti ditanyakan kembali sama saya karena memang rasio keuangan atau manajemen keuangan ini semuanya menghitung. Baik, yang akan kita analisis di rasio keuangan ini adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, serta rasio profitabilitas. Likuiditas berarti kita harus mengukur seberapa besar perusahaan itu dapat membayar hutang jangka pendeknya ya, hutang jangka pendeknya. Solvabilitas, seberapa besar perusahaan dapat membayar hutang jangka panjangnya. Kemudian rasio aktivitas, bagaimana aktivitas ataupun perputaran di situ, misalnya perputaran piutang, persediaan ya. Kemudian rasio profitabilitas ini berbicara mengenai keuntungannya, bagaimana keuntungannya, presentasi dari keuntungan tersebut. Kemudian kita masuk di likuiditas tadi. Ini ada current ratio dan quick ratio. Kalau current ratio berarti rasio antara aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Tapi kalau quick ratio ini adalah aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibahagi dengan hutang lancar. Yang berbeda antara current ratio dan quick ratio hanya ada di persediaannya. Kalau current ratio dia tidak dikurangi dengan persediaan, tetapi kalau quick ratio dikurangi dengan persediaan. Kemudian untuk solvabilitas ini ada untuk menghitung rasio hutang,
rasio total hutang terhadap modal sendiri. Jadi yang seperti minggu lalu kita sudah ceritakan bagaimana modal yang dimulai dari modal hutang dan modal sendiri ya, berapa besar total hutang dengan terhadap modal sendiri. Jangan sampai dia melebihi, misalnya 50% itu lebih banyak hutangnya dibanding modal sendiri, karena memang perusahaan itu ingin menciptakan laba bukan hanya untuk membayar hutang saja ya. Jadi setidaknya balance antara modal sendiri dan juga modal dari hutang. Untuk rasio aktivitas ini kita masuk di perputaran persediaan. Jadi persediaan itu harus dihitung berapa persediaan kita, kemudian piutang juga berapa piutang itu bisa dikumpulkan ya, berapa hari. Kemudian perputaran aktiva tetapnya ya, aktiva tetap berarti kalau aktiva tetap aktiva yang tidak, contohnya seperti alat-alatnya, mesinnya, kemudian tanah, bangunan dan lain sebagainya, itu kita bagaimana perputaran aktiva tetapnya, kemudian bagaimana perputaran total aktiva, jadi antara total aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Kemudian untuk kita langsung masuk saja ya. Kemudian untuk masuk di rasio profitabilitas ini ya, di mana rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan. Jadi yang diukur di sini adalah gross profit margin-nya, net profit margin, return on investment, kemudian return on equity. Jadi kalau gross profit margin ini adalah rasio antara penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan. Jadi memang di sini untuk melihat berapa besar rasio keuntungannya. Kemudian net profit margin ini adalah laba setelah pajak dibagi dengan penjualan ya. Jadi laba setelah pajak berarti laba bersih dibagi dengan penjualan. Lanjut di rasio profit margin, net profit margin sudah, return on investment ya. Jadi ini adalah untuk menilai rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva. Jadi berapa laba yang dihasilkan ini setelah pajak dibagi dengan total kekayaan kita ya, berapa persen pendapatannya atau laba yang kita dapatkan dari aktiva yang sudah ataupun kekayaan yang ada. Oke, thank you. Jadi tolong buat teman-teman mahasiswa, apabila ada yang mau dipertanyakan silahkan, mau ditanggapi silahkan, mau kasih saran juga silahkan. Tolong untuk diperhatikan manajemen keuangan supaya ketika nanti kita masuk di perhitungan ini tidak menyulitkan lagi. Nanti saya akan buat, mungkin melalui video saya akan buat perhitungannya, jadi nanti tolong diperhatikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.